Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Aku sebenarnya nggak tahu apakah ini cuman aku atau mungkin kalian juga pernah mengalami hal yang sama. Belakangan ini aku lagi sering memperhatikan satu hal yang menurut aku cukup menarik nih. Dan lucunya, aku baru sadar setelah mengalaminya berkali-kali. Jadi beberapa waktu lalu aku itu mendapatkan sebuah kabar yang cukup membahagiakan buat diriku sendiri. Tentunya bukan sesuatu yang mengubah dunia ya, bukan sesuatu yang akan masuk berita nasional juga, tapi ya sesuatu yang membuatku senyum sendiri, something that mean a lot to me. Dan seperti kebanyakan manusia modern yang hidup berdampingan dengan WhatsApp, Instagram, dan segala macam aplikasi lainnya, hal pertama yang aku lakukan adalah membagikan kabar itu ke beberapa orang. Aku cerita, aku kirim screenshot, aku kasih konteks. Pokoknya aku melakukan apa yang biasanya dilakukan orang ketika mereka lagi bahagia. Pasti mereka pengen berbagi kan. Nah, karena kebahagiaan itu memang terasa lebih menyenangkan ketika ada orang lain yang ikut mendengarnya. Tapi setelah itu, aku mulai memperhatikan sesuatu. Ada orang yang merespon dengan sangat antusias, ada yang ikut senang, ada yang memberikan ucapan panjang, ada yang benar-benar merasa membuat aku itu merasa didengar. Tapi ada juga yang responnya ya biasa aja. Dan ketika aku bilang biasa aja, aku bener-bener maksud biasa banget gitu. Kayak, oh iya, selamat ya. Udah, selesai. Dan anehnya nih, respon yang seperti itu kadang bisa tinggal lebih lama di kepala kita dibandingkan 10 respon positif lainnya. Isn't that weird? Dari sekian banyak orang yang mendukung kita, kenapa justru satu respon yang kurang sesuai ekspektasi ini bisa mengambil begitu banyak ruang di pikiran kita? Aku jadi mikir, dan semakin dipikirkan, semakin aku ngerasa ini bukan cuma soal pencapaian, ini bukan cuma soal kabar baik, ini bahkan bukan soal orang lain. I think it has something to do with acceptance, atau lebih tepatnya kebutuhan kita untuk diterima. Karena kalau dipikir-pikir nih, sejak kecil kita memang tumbuh dengan konsep bahwa diterima itu penting. Kita ingin diterima teman-teman kita ingin diterima lingkungan, kita ingin diterima keluarga, kita ingin diterima oleh masyarakat di sekitar kita, dan gak ada yang salah sebetulnya dengan hal itu. Karena manusia memang makhluk sosial. We naturally seek connection, we naturally seek belonging. Masalahnya muncul ketika kebutuhan untuk diterima ini perlahan berubah menjadi kebutuhan untuk selalu mendapatkan validasi. Dan menurutku, banyak dari kita nggak sadar ketika pergeseran itu terjadi. Misalnya kayak gini, pernah nggak kalian melakukan sesuatu yang sebenarnya membuat kalian bangga, tapi rasa bangga itu tiba-tiba berkurang karena respons orang lain ternyata tidak sesuai harapan? Padahal nih, pencapaiannya tetap sama, usahanya tetap sama, perjalanannya tetap sama, nothing change. Tapi kenapa perasaan kita berubah? Yap, aku pernah mengalami itu, dan lebih dari sekali. Kadang aku merasa sangat bahagia terhadap sesuatu. Lalu setelah melihat respon orang lain, aku malah mulai mempertanyakan kebahagiaan itu sendiri. Kayak aku mulai berpikir, memangnya ini cukup bagus ya? Memangnya ini sepenting itu ya? Memangnya aku terlalu berlebihan gak sih? Dan sekarang ketika aku mengingatnya lagi, aku kayak ngerasa lucu karena aku seperti menyerahkan hak untuk menilai hidupku kepada orang lain. Padahal mereka bahkan tidak menjalani hidupku. They don't know the full story. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelum hasil itu muncul. Bahkan mereka itu tidak tahu berapa banyak sih keraguan yang harus dilalui. Mereka tidak tahu berapa kali kita itu hampir menyerah. Bahkan mereka hanya melihat satu potongan kecil dari keseluruhan cerita. Tapi entah kenapa kita itu sering meminta mereka untuk memahami semuanya. Dan disinilah aku mulai teringat pada satu konsep yang pernah aku baca dalam buku The Courage to be Disliked. Aku suka buku ini bukan karena aku setuju dengan semuanya. Justru karena beberapa idenya ini cukup mengganggu menurutku. One of them made me uncomfortable. Konsep itu namanya adalah separation of task. Atau sederhananya, memisahkan mana yang menjadi urusan kita dan mana yang menjadi urusan orang lain. Ya, waktu pertama kali membaca konsep ini reaksiku bukan kayak, wow, that's really cool. Justru reaksi aku, hah, masa sih?
Masa sesimpel itu? Karena menurut konsep tersebut, tugas kita itu adalah berusaha. Tugas kita adalah belajar. Tugas kita adalah berkembang. Tugas kita adalah mengambil keputusan. Tapi bagaimana orang lain menilai keputusan itu, that's their task. Bagaimana orang lain merespon pencapaian kita, that's their task. Apakah mereka mendukung kita ataukah tidak? Also their task. Dan semakin aku memikirkan konsep itu, semakin aku sadar bahwa banyak banget kekecewaan dalam hidup sebenarnya muncul ketika kita memasuki wilayah yang bukan tugas kita. Kita ingin mengatur respon orang lain, kita ingin mengatur cara mereka berpikir, kita ingin mengatur bagaimana sih mereka itu melihat kita. Padahal itu sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita kontrol. Dan mungkin karena itulah kita sering banget ngerasa lelah, because we are trying to carry something that was never ours to carry. Kita membawa beban yang sebenarnya bukan milik kita. Kita ingin dipahami semua orang, kita ingin didukung semua orang, kita ingin diterima semua orang. Padahal kenyataannya, bahkan orang yang paling baik sekalipun tidak akan diterima oleh semua orang. Dan itu bukan kegagalan. That's just reality. Aku rasa salah satu tanda kedewasaan yang paling sulit adalah ketika kita mulai menerima kenyataan tersebut. Bukan menerima bahwa kita akan selalu sendirian. Bukan. Tapi menerima bahwa tidak semua orang akan memahami jalan hidup kita. Dan that's totally fine. Itu nggak apa-apa banget. Karena mereka punya hidup mereka sendiri. Mereka punya prioritas mereka sendiri. Mereka juga punya perjuangan mereka sendiri. Just like we do. Dan semakin aku memahami itu, semakin aku jujur merasa tenang. Aku nggak lagi terlalu sibuk menghitung siapa yang mendukung aku dan siapa yang enggak. Aku juga nggak lagi terlalu sibuk mencari siapa yang mengerti dan siapa yang enggak. Karena ternyata hidup itu terasa jauh lebih ringan ketika kita berhenti menagih pemahaman dari semua orang. And the funny thing is, ketika ekspektasi itu berkurang, rasa syukur itu justru bertambah. Karena kita mulai menghargai orang-orang yang benar-benar hadir untuk kita. Kita mulai menghargai dukungan yang tulus. Dan kita mulai menghargai orang-orang yang memilih untuk tinggal. Tentunya bukan karena kita menuntut mereka, tapi karena mereka memang memilih untuk ada. Dan mungkin itu yang sedang aku pelajari akhir-akhir ini. Bahwa penerimaan itu bukan berarti semua orang harus menyetujui pilihan hidup kita. Karena acceptance is not universal approval. Penerimaan itu adalah ketika kita bisa tetap melangkah bahkan tanpa persetujuan semua orang. Ketika kita tetap bisa merasa bangga terhadap proses kita sendiri. Ketika kita tetap bisa menghargai perjalanan kita sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang paling tahu beratnya perjalanan itu adalah diri kita sendiri. Not the audience, not the internet, not even the people closest to us. Just us. Dan mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan lagi bukan kenapa mereka tidak mengerti aku, tapi kenapa aku membutuhkan semua orang untuk mengerti aku. Karena ya bisa jadi disitulah sumber kelelahan kita selama ini. Anyway, that's something I've been thinking about lately. Dan aku sebenarnya penasaran sih, apakah kalian juga pernah mengalami hal yang sama? Kalau pernah, coba deh cerita di kolom komentar. I'd love to read your thoughts. Thank you for spending a few minutes with me today and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.